So this is part 2 about surviving. Survive, how to survive anything. Trust me, I know. Watch and learn. Oke, kita bertemu lagi dengan saya di sini. Kita akan bahas lanjutan buku ini. Saya akan entah apa yang terjadi dengan kamera saya, tapi yang jelas seharusnya ini tidak fokus. Apakah dia sedang sakit kamera saya ini? Saya tidak tahu. How to survive an ultra marathon. Wah, maraton jarak jauh. Wah, untuk mencapai garis finish harus ada intensi yang kuat untuk bisa berhasil. Pertama, pilih sepatu yang cocok. Yep. Kemudian harus berlatih keras, karena kamu akan menghadapi medan yang keras. Ikat tali sepatu, soalnya kalau tidak diikat kamu pasti akan terjerembab. Bernapas teratur, atur napas. Lari steady, jangan terburu-buru, karena kamu akan pingsan di tengah jalan kalau kamu porsir. Tempat-tempat yang cukup berbahaya, hati-hati, caution, waspada. Selalu pikirkan the prize, eyes on the prize, supaya kamu bisa fokus dan menjadi jawara. How to survive shipwreck. Ini ada apa-apa benda-benda yang harus kamu siapkan selalu. Tas, ember, radio, beacon, ada juga walkie-talkie, suar, air minum, topi, kompas, dan sea biscuit. Kapal tenggelam, contohnya Titanic. Kamu harus bisa paling tidak mencapai skoci. Buka parasut kecil di skoci supaya dia stabil, dan juga itu untuk kayaknya untuk mengusir danger, bahaya-bahaya, termasuk hiu kayaknya. Selalu tutup kepala, menghindari sengatan matahari. Belajar untuk makan ikan mentah yang kamu pancing. Berarti kamu harus bisa jadi angler, les memancing. Usahakan untuk selalu melihat jikalau ada kapal atau apapun yang lewat yang bisa memberikan bantuan. Selalu waspada. Wah, ini nih, how to survive to 10,000 years old, menjadi tua. Kamu entah sadar atau tidak sadar, kamu tertidur dan terbangun. Tertidur, terbangun, atau siang dan malam, kamu tersadar kamu adalah manusia tua. Apa yang harus kamu lakukan? Nih, salah satunya, bawa jalan-jalan anjing banyak-banyak. Itu akan membuat kamu merasa masih memiliki banyak teman. Plus, kayaknya ada cewek-cewek yang akan ngelirik anjingnya, maksudnya kamu lucu-lucu, bukan kamu. Belajar mengkonsumsi ini. Ini adalah dry seaweed. Exercise akan embrace neurobics. Exercise akan membuat otak menjadi tetap segar, ringan, tapi exercise ringan. Kalau berat nanti kamu langsung bisa terkapar. Makan makanan sehat, oat, fruits. Nah, berlatih keras perlu, tapi ini bukan artinya kamu harus porsir. Kita ini semua adalah hewan. Manusia ini sebenarnya termasuk hewan. Kita perlu bergerak setiap hari. Wine is good for you, soothing your feelings, and also make your digestion works fine. Berikutnya, how to survive jet lag. Jet lag itu mengubah jam tidur.
perjalanan pesawat. Bagaimana caranya? Tetap tidur sesuai kesempatan kamu, atau minum obat semacam kayak obat penenang atau obat tidur supaya bisa tetap istirahat. Selalu coba berjemur karena itu penting juga untuk badan. Go for a run, exercise supaya semuanya bisa bergerak. Ada jet lag calculator. Jadi kamu bisa tahu destination, time zone, handy online tools, optimum times for sleeping and catch the daylight. Kamu bisa menentukan waktu-waktunya lebih teratur. Ini untuk para pemain bola. How to survive penalty shootout. Tadang. Kamu menghadapi saat genting di mana kamu adalah seorang kiper atau kamu seorang penendang dalam satu drama penalti. Kiper pun berkeringat di pantat menanti sepakan keras menghujam. Tapi semakin tua umurmu, berarti kamu terhitungannya senior, kamu akan dikasih kesempatan yang perdana. Kadang-kadang kelelahan bisa membuat kamu yang harusnya jago menendang penalti ternyata gagal total. Entah bolanya melayang tinggi, mati burung, atau bolanya melenceng ataupun nyelibit. Tapi kalau terjadi gol, semua akan bersorak riang. Sementara sang kiper betul-betul basah berkeringat di seluruh badan. Gol adalah yang dinanti-nantikan oleh sang penendang, tapi sangat dibenci oleh sang kiper. How to survive singing karaoke. Karaoke artinya dari bahasa Jepang yaitu empty orchestra yang sepi, sunyi. Setelah lelah beraktivitas, kamu kayaknya ada kesempatan untuk merealisasikan keinginanmu untuk menjajal vokal dan popularitas lewat ini. Ini ada lagu-lagu pilihan yang safe untuk kamu coba. Ini asik, beat, full beat, tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Jangan lupa warm up dari suara pelan, rendah, kemudian naik ke nada tinggi, berulang-ulang secara perlahan untuk memastikan bahwa kamu siap untuk bertarung di meja karaoke. Bersikap santai, tapi juga jangan terlalu pasif. Jangan juga marak sedikit boleh, cheesy boleh sedikit, yang penting menarik. Jarak mikrofon, pastikan mikrofon jangan ditelan, karena mikrofon itu bukan makanan. Oke? Berikutnya, how to survive prison sentence. Bahaya terbesar dari masuk penjara adalah kekerasan. Entah kamu menjadi pembunuh atau ada menciptakan serangan-serangan ataupun juga apapun lah. Yang jelas dari hidup bebas menjadi hidup di balik sel. Apa yang mesti kamu lakukan? Potong rambut pendek, crop haircut. Terus buy pair of shoes, good shoes. Karena penampilan juga menentukan di sana. Kalau kamu berpenampilan bagus, sipir dan orang-orang yang lain pun akan sedikit banyak menghormati kamu. Anda sopan, kami pun segan, mungkin begitu semboyannya. Tapi kalau kamu berpenampilan kucel, kamu akan dengan gampangnya direndahkan. Itu yang saya dapat dari pesan dari buku ini. Jangan pernah meminjam barang di sana. Gunakan barangmu sendiri, karena itu sangat berbahaya sekali. Entah nanti kamu disuruh ganti atau kamu disuruh bayar, ataupun kamu juga akan mati karena kamu menghilangkan barang itu. Jadi jangan pinjam, jangan bicarakan mengenai pacarmu, karena mereka siapa tahu ada yang iseng akan mengunjungi pacarmu atau keluargamu, dan entah apa yang akan terjadi. Sangat berbahaya sekali. Jangan pernah.
Jangan juga tunjukkan sikap sebagai pengecut, karena kamu akan mampus. Kamu harus berani. Coba untuk berani. Jangan terkencing-kencing. Nah, pada akhirnya, walaupun kamu babak belur, tapi paling tidak kamu bisa survive. Walaupun sebaiknya jangan pernah berbuat kejahatan, karena berujung penjara. How to survive retirement, pensiun. Wah, pensiun memang waktu yang sangat-sangat membosankan bagi orang yang suka bekerja. Ya, kamu harus terus tidur, kemudian ngorok, tidak ada pekerjaan lain yang bisa kamu bikin, betul-betul out of limit. Kamu bisa jadi pelupa dan pikun malahan. Tapi tenang aja, sebenarnya ada telepon masuk, tapi tunggu dulu, tahan, hold. Kamu bisa melakukan potong kayu, walaupun berat, tapi ini termasuk efektif. Atau jangan lupa dancing, cari pasangan muda yang fresh, baunya maupun juga bentukannya, sehingga kamu bisa menjadi muda kembali, paling tidak dalam pikiran. Angkat berat mungkin bisa juga jadi pilihan. Nah, punya kamera ini menjadi tutor, dan bergabung dengan charity. Wow, seriously, biarlah yang ribut berlalu. How to survive migraine, sakit kepala yang parah. Gimana caranya untuk menyetopnya, menghentikannya? How to survive it. Makan makanan yang fiber rich breakfast, itu bagus untuk blood glucose to be triggered. Your avoid sugar dips, ya, jangan celup-celupan tuh, jangan tuh cocol-cocolan. Lakukan massage, muscle tension, mengurangi muscle tension, seperti contohnya acid aromaterapi, not aromaterapi, massage man, massage, even sexy massage. Ini karena biochemical defect mempengaruhi tubuh kamu, jadi kamu butuh tiramin alias amine contain, bisa didapatkan di keju, kemudian anggur, wine, citrus, buah-buahan, coklat dan alkohol, serta jangan ini jangan skip fried food, coklat and dairy. Berarti kalau di coklat yang mana benar? Sudahlah, pop some pills, biasanya untuk menghilangkan simptom seperti aspirin atau ibuprofen. Bisa juga ambil triptan, bukan painkiller, tapi bisa untuk memimik serotonin, paling tidak, supaya akan itu kan mengurangi siksaan migrain. How to survive bachelorette party, bachelor and bachelorette party, survive pesta bujang ini. Jadilah seorang organizer untuk menciptakan party yang oke banget, awesome. Segera di booking supaya segala sesuatunya baik adanya dan terkontrol. Jangan lakukan hal-hal yang berbahaya, terutama di senja hari, karena itu bisa membuat kamu cilaka.
Walaupun ya thrilling journey itu sebenarnya kadang-kadang bagus juga untuk disertakan dalam bachelorette party. Tapi kalau mati itu ya calon pengantinnya nggak jadi ada bikin acara dong. Siapa yang berani duluan melakukannya? Ya kamu juga harus menjadi orang yang tersebut, meloncat dari tebing saat yang lain semua masih minum mabuk. Mereka semua akan tertegun. Wah, what? Yang pasti kalau kamu adalah calon pengantinnya, jangan pernah mau disuapi oleh siapapun tamu-tamumu. Kecuali dia perempuan cantik mungkin, atau sebaiknya ya I don't know. Kalau kamu berniat menggunakan kostum, carilah tempat tinggal yang tidak jauh jaraknya supaya kamu bisa cepat berganti. Jangan tetap berkostum dan memperlihatkan image aneh hingga ditangkap polisi. Ini penting ini. How to survive plane crash. Yep. Entah kamu bersama-sama penumpang yang lain rame-rame dalam pesawat atau kamu sendirian, yang pasti know your exit. Know your exit. Exit door. Kalau bisa memilih, pilihlah seat, kursi dekat sayap. Jadi kamu bisa melihat kondisi terkini, teranyar. Brace yourself if there's impact. Inilah posisi paling benar. Jangan loncat-loncat atau lari, dan jangan juga makan. Nggak banget itu. Kalau pesawat terbakar, cobalah untuk segera berdiri dan keluar mencari tempat yang lebih aman. Asap harus dihindari dengan cara menggunakan kain basah tutup mukamu. Satu hal lain, setelah pesawat berhasil mendarat, ternyata keadaan berarti aman-aman saja. Tapi jangan lupa lihat kemana kamu beranjak atau keluar. Ini pelungsurannya ada di sini, tapi kamu lewat sebelah sini. Akhirnya yang ada adalah pecah kepalamu. Tuh, itu saja. Kenapa dia berhenti tiba-tiba? Aneh sekali. Telepon ini. Rencanakan segala sesuatunya itu, termasuk schedule-nya, biar jelas. Get up early, not only will walk you metabolism. Oh ya, dengan pergi pagi membuat metabolisme kamu menjadi lebih sehat. Percaya. How to survive someone who thinks outside the box in a meeting. Ada saja orang yang punya prinsip beda atau pendapat beda, ya kan, di satu waktu. Seperti halnya nih orang ini, sebuah meeting, dia selalu mengeluarkan ide-ide dan bersuara sangat nyaring. Misalnya, contohnya tidak cocok dengan rules yang ada, atau dia menciptakan jargonnya sendiri. Pokoknya intinya dia menjadi orang yang berbeda. Kalau ada seseorang yang sudah mulai bicara omong kosong, menaikkan tone suara mereka, jangan terlalu diambil hati. Kadang-kadang kamu bisa juga memuji mereka sedikit, kasih mereka pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih detail untuk sharing hal tersebut perlu atau tidaknya kepada teman-teman yang lain, pihak-pihak yang lain. Seperti itulah. Terus kalau harus diulang lagi, berarti jangan, lanjutkan saja ke next itemnya. Jangan membuang waktu untuk orang seperti itu, kecuali itu bermutu. Tapi kalau bermuka tua itu juga tidak terlalu ini, karena time is everything. Maksudnya segala sesuatunya itu bisa kita kejar kecuali waktu. Waktu ini susah sekali dikejar dan susah diulang, atau malah tidak mungkin. Hancurkan segala bullshit. Lebih baik, yang penting adalah constructible thoughts and ideas, much better. Even though jangan lukai mereka, tapi kasih mereka selamat. Kalau kamu ya bakat pemikiran yang beda itu, kita bisa mendapatkan pencapaian hasil yang maksimal lewat
musyawarah. Seperti itulah. Oke. How to survive jellyfish sting. Nah, ini nih. Kamu lagi asik-asik bersantai di pantai, menikmati summer. Tiba-tiba kamu dikelilingi oleh banyak sekali ubur-ubur. Bukan tarian ubur-ubur, tapi ini betul ubur-ubur betulan. Dan tiba-tiba kamu disengat. Kalau bisa bersihkan sengat-sengatnya. Jangan ada yang tertinggal. Ini membuat sengatan itu rasanya lebih parah hingga menjadikan kamu kram, bahkan betul-betul berteriak kesakitan. Urban legend mengatakan kencingi luka sengatan ubur-ubur. Salah, it's false. Don't urinate on the sting. Sih, jangan. Terlebih lagi kalau kamu nyuruh orang mengencingi mukamu. Waduh, itu lebih bodoh lagi itu kayaknya. Jangan. Yang betul adalah ambil air, terutama air laut, siram di bagian luka itu. Paling tidak mengurangi lukanya, prosesnya itu menjadi lambat. Tapi jangan diminum, karena air laut itu asin sekali. Ini apalagi nih, kok ada matahari nih. Maksud saya memang hari yang cerah. Oleskan shaving cream untuk prevent the toxin, untuk mencegah toksin yang menyebar dan mengurangi bengkak. Itu saja. Tapi yang pasti harus periksakanlah ke dokter segera. How to survive trip to the opera. Ini maksudnya pergi ke operanya atau sudah di operanya? Tapi kita lihat aja. Banyak di opera itu kan pasti setelannya aneh-aneh. Setelan masa lalu atau juga di era Victorian atau era old Italian classic something seperti Aida, Le Boheme, Carmen, di ABC something, ada Firaun, ada juga Napoleon, sampai ke Noir yang semi modern. Tenang aja, santai bro, dengar aja musik ya. Setelah kamu dengar musik dulu di rumah lah, biar kamu ini bisa enjoy. Kalau opera itu menggunakan bahasa luar, bahasa Latin atau bahasa Itali, tenang aja, zaman sekarang tuh sudah ada translator, termasuk Google Translator kan. Tapi di sana pun juga saya yakin ada yang beginian juga ada sudah translation, the translator machine. Paling enggak kamu carilah pacar orang Itali ya kan, biar dia bisa translation kan buat kamu. Pick the right seat, pilih seat itu yang enak, tempat duduk, jadi kamu bisa dengan jelas menyaksikan, mendengarkan, dan juga mungkin bisa memeluk kalau ada cewek cantik di sampingmu. Pilihan itu memang perlu, itu sangat perlu. Jangan lupa bawa binos. Apa itu binos? Kekeran. Di saat kamu dapat tempat yang jauh, kamu tetap bisa melihat dengan jelas, karena kamu nonton opera itu bayar, bukan gratis. Contohnya ini contoh dandanan opera. Dress casual, tapi juga jangan terlalu norak, tapi jangan juga terlalu busuk. Paling dah ya kece-kece menarik dikit lah. Nih makanan bagus tuh, makanan ringan, snack, cake. Minuman juga jangan membuat kamu harus bolak-balik ke toilet. Waduh, repot bro. Nanti kalau sudah selesai, nah baru kamu cari barnya, bisa ngobrol sama Phantom of the Opera sambil minum bir. Tapi setelah selesai. How to survive wildfires, kebakaran. Coba lihat kebakaran besar, jangan pernah masuk ke dalam tempat hutan yang terbakar, karena kamu pasti akan terbakar. Bener kan? Bener lah. Wildfires create white, pokoknya itu bisa makin melebar itu dengan kecepatan angin yang kadang-kadang berubah-ubah. Jadi jaga jarak, benar-benar ini harus, karena blaze itu, apinya itu tidak mengenal belas kasihan dan sangat berbahaya sekali untuk dilewatin. Kalau kamu tidak bisa melihat
uh, asap. Jangan coba-coba berjalan atau berlari ke arah angin bertiup, karena tiba-tiba saja segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan detik. Seperti malah bisa ada tornado api seperti ini yang bisa menyambar dan memanggangmu hidup-hidup. Jadi segera hati-hati. Hindari tempat-tempat yang rimbun. Kalau bisa naik ke gunung, tapi tetap harus berhati-hati karena api itu bisa mengejar kamu seperti setan dari neraka mencoba untuk mengejar kamu. Jadi kamu harus betul-betul waspada sekali. Tutup hidung ke tempat yang lebih aman. Pastikan tidak menghirup asap, karena asap itu merupakan toksit yang sangat berbahaya sekali. Asap kebakaran. Penyebabnya lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri. Apakah lebih aman jika kamu berada di balik pepohonan? Belum tentu. Cabin ini belum tentu menjadi tempat yang aman. Jadi kamu harus tetap waspada. Kadang-kadang pohon-pohon besar ini menutupi apa yang ada di balik mereka. Ternyata itu api, gelombang api ternyata datang untuk melahap apa saja. Tapi kadang-kadang juga bermanfaat sebagai buffer. Kalau memang mereka itu mau berbaik hati dan tebal, artinya mungkin basah dan tidak kering kerontang, itu bisa menjadi buffer untuk tempat kabin kamu tinggal sementara atau rumah kamu. Inside the house, tutup semua jendela, singkirkan semua korden yang mudah terbakar apapun itu, kunci semua pintu di dalam. Kalau bisa sempat naik ke atas, kalau bisa spray dengan air atap supaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan apabila api datang menyambar. Paling tidak akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Wah, how to survive nuclear explosion. Boom. Wow. Tutup mata kamu begitu ledakan nuklir terjadi, karena kamu akan buta walaupun jarak kamu beratus-ratus kilometer. Ratus ya, bukan beribu kilo, tapi beratus kilometer, berarti jarak dekat masih tetap bisa buta. Jadi yang paling pertama itu tutup mata, muka kalau perlu, tiarap, tengkurap kalau bisa pada saat ledakan terjadi, karena hancur lebur itu dan banyak sekali serpian-serpian dan juga reruntuhan. Kamu harus berhati-hati. Posisi tengkurap tidur adalah yang paling benar, tapi jangan ketiduran, tetap waspada, hati-hati sekali. Itu gelombang ledakannya itu bisa sangat besar di daerah ground zero. Kalau kamu terlalu dekat, berarti banyak sekali mobil-mobil dan benda-benda besar berterbangan. Lindungi diri kamu sendiri, hati-hati, jangan berada di tengah jalan atau di pinggir jalan, tapi jauh-jauhi jalan. Kalau bisa berlindunglah. Bukan waktunya untuk jalan-jalan dan makan-makan. Larilah sejauh mungkin daripada tempat ledakan awal, karena radiasi menyebar dengan cepat. Kamu akan terkena mutasi ataupun mati. Kalau kamu bisa melihat awan mushroom ini seperti ini, berarti kamu ada di arah yang tepat dalam artian kamu harus cepat lari, kabur coy, karena itu akan menuju ke kamu. Itu kemungkinan besar. Biasanya larilah kalau bisa ke tempat parkir, basement atau bunker atau apapun. Setelah kamu aman di bawah sana, cobalah untuk telanjang, buang semua ini. Paling tidak kamu harus mandi, membersihkan diri. Radioaktif coy ada di baju-baju dan baju dan badan kamu. Betul, saya nggak bohong. Low quality shelter 5 minutes. Apa ini ya maksudnya? Oh, pokoknya kamu bisa bertahan, tapi jangan terlalu lama. Kecuali tempatnya itu memang betul-betul pantas untuk bertahan lama. Kalau tidak, kamu harus berpindah-pindah, karena radiasi itu bisa dengan cepat masuk melalui lubang-lubang. Setelah kamu ada di shelter di dalam yang jauh 10-20 miles,
dari ledakan, baru kamu bisa beristirahat. Carilah rute tercepat terbaik untuk menghindar dari tempat-tempat yang hitungannya berbahaya, seperti military base, tempat pemerintahan, transport hubs, tempat industri, dan juga financial, pabrik juga sekali, power plants, chemical plants. Carilah tempat di daerah pinggiran atau daerah range pertanian. Kayaknya kan di sana lebih safe dan bisa membersihkan diri. Selanjutnya, how to survive small talk. Ya, you know, di meja makan atau di acara pernikahan atau dimanapun lah kamu ketemu dengan strangers, orang-orang yang tidak kamu kenal, terus mereka mulai start doing the small talk, ngobrol, escalator, elevator, di apa namanya, gerombolan, di kerumunan massa atau di antrian. Ya gimana caranya? Tenang bro, kamu bisa aja nanggapin, bisa juga enggak, itu kamu sih. Bisa aja ngomongin hal yang lain, ya free talk lah, kayak kamu senang jogging mungkin, mengenai hal-hal yang kamu sukain, itu aja. Dan jangan juga ini, pertanyaannya itu jangan juga yang pertanyaan bodoh, seperti misal kamu ketemu cewek terus kamu tanya, halo, gimana keadaan cowokmu? Waduh, cowoknya kan ada dekat situ, lagian dia juga, kamu tahu dia misalnya selingkuh dengan tukang bersih-bersih mungkin. Aduh, mending gak usah ditanyain deh, tanya yang lain aja. Halo, kamu mau jalan sama aku? Mending gitu aja sekalian, aman kan? Atau tanyaan yang lain lah yang lebih berbobot. Juga ini nanya kerjaan, ada jawabannya cuma ya lumayan, ya fine, bla bla bla. Cari yang lain lah, anekdot mungkin. Paling tidak kamu bisa tambahin, aduh jangan jawab yang gitu-gitu aja dong, kasih cerita yang menarik apa kayak. Oke. Untuk menjadi master conversation ninja master, ya itu nggak gampang, tapi ya kalau kamu bisa menguasainya dengan jam terbang yang cukup dan pengalaman yang cukup, itu mungkin aja berhasil. Sungguh. How to survive foot in mouth situation. Di situasi dimana kamu entah bagaimana atau sengaja atau tidak, kamu salah ngomong, aduh, omongan yang bakal kamu sesali sepanjang masa seumur hidup, membuat pasanganmu pergi, kamu menyesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, jangan panik. Kamu bisa melihat ke belakang atau tetap maju terus ke depan. Cobalah menjelaskan bahwasannya kamu tidak bermaksud seperti itu, atau penjelasan yang masuk akal dan sedikit lelucon yang tidak masuk akal bisa mencairkan suasana. Mungkin komunikasi adalah jawabannya, itu yang penting. Kadang-kadang perlu waktu yang panjang, kadang-kadang perlu waktu yang singkat saja, kadang-kadang tak terelakkan dan tak terselesaikan. Ya itu memang sudah resiko, memang itu dikarenakan ulah mulutmu sendiri, mulutmu harimaumu, seperti itulah. Tapi pada giliran yang akhirnya banyak juga yang berhasil untuk kembali bersama setelah sempat ada kesalahpahaman, istilahnya misunderstood, they call it misunderstood, but actually you need to get it well done, and everything's gonna work out fine, I guess, hopefully, finger cross. How to survive time travel. Waduh, ini seperti film science fiction aja nih. Time travel doesn't exist in real realm of fantasy. Dia sebenarnya eksis atau enggak itu masih jadi sebuah pertanyaan, tanda tanya besar. Time slows for any moving objects, McCluskey transatlantic. Ya banyak contoh-contohnya, mulai dari waktu yang berdetak pelan atau transatlantic flights,
selama 40 tahun bisa jadi bukti-bukti bagaimana waktu itu berputar. Apakah bisa kita mengarungi waktu menjadi time traveler? Di atas ini, if you were to move at 30,000 kps 6028 mph for 10 years, kamu akan berada 3 minggu. Kalau kamu bisa dalam waktu mencapai kecepatan waktu seperti itu, kamu akan berada 3 minggu ke depan. So it's the future. Kamu akan berada 3 minggu ke depan. You can be in the future. Jadi itu mungkin sebenarnya, hingga terciptanya lorong seperti ini. Tapi ya, walau alam. Tapi saya percaya sudah ada yang menemukan time machine, apapun bentukannya. Ini ada lagi contoh lain yang fakta menarik. Jangan lakukan hal yang kontradiktif jika kamu berhasil melakukan time traveling. Seperti contohnya menembak kenalanmu, keluargamu, siapapun lah. Itu akan atau mengubah segala sesuatu, mencuri buku mungkin, atau mengubah jalur histori. Itu bisa menghancurkan time paradox, menciptakan time paradox, hancur lulu lantak semuanya. Percaya deh, semuanya akan berubah drastis, entah bukan hal yang bagus tapi hal yang buruk. Try out consistent casual loop. Taruh duit, simpan duit di satu tempat saat kamu di masa lalu, dan kamu akan masih menemukannya, atau simpananmu masih akan berguna di masa depan. Kadang-kadang kayak orang nabung ya, investment. Tapi ya itu contoh aja. Bersiap-siaplah menemui hal-hal yang aneh. Sudah pasti itu the post selective mode, contradiction antara masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Hati-hati kalau kamu terlempar ke masa prasejarah. Waspada dinosaur, mereka terutama karnivor. Percaya dengan time traveling berarti percaya dengan parallel universe. Artinya apa? Ada inkonsistensi dan juga contradiction. Itu hal-hal yang bertolak belakang dengan kenyataan, dan juga jangan pernah mencoba mengubahnya, karena dengan mengubah sedikit saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa sekarang. Nih, preparing lobster and eating it in style. Nah ini, how to survive. Bisa nggak beli lobster, purchase 800 gram sampai 1 kilo, beratnya mungkin tergantung kantong dan juga tergantung keinginan kamu. Yang pasti dihitung itu adalah bukan untuk masalah humor-humoran, tapi yang pasti periksa mata yang segar, tidak ada luka-luka di badannya. Nah itu menunjukkan lobster itu alias udang raksasa itu, udang besar itu adalah sehat, bersih. Tapi tetap harus dicuci, bersihkan, potong, terutama di bagian-bagian yang tajam, biar kamu tidak tertusuk, karena tertusuk duri itu sakit rasanya, seperti halnya kesubanan, susah dicabut. Ini juga terjadi. Ini perlengkapan-perlengkapannya untuk makan lobster. Ini yang sesuai dengan standar internasional ini. Kalau yang tidak sesuai standar banyak aja sih, terutama makan pakai tangan. Dan juga berlaku di sini. Ada 3 main section daripada lobster: claw, capit, kemudian ada badannya, juga ada ekor. Nah itu dia. Pisahkan masing-masing dan pecahkan. Sambil makan ini perlu juga ada minuman. Kita sebut aja stiff drink, alkohol tentu saja. Wow, nice. Dipuntir karena juicy, dan buang kotoran yang ada di dalamnya, karena itu sepertinya bisa menyebabkan mutasi. Mungkin itu menyimpan banyak sekali polusi di air. Mereka juga pintar loh, walaupun kamu coba makan aku, tapi kamu harus bersihkan aku.
Kalau tidak, kamu akan terkena racun di badanku. Hehehe. Seperti itulah. Finally, twist of the legs. Putar kakinya. Cabut semua. Loosen the meat. Just pakai tusuk gigi. Dan hisap. This is that sexy. Not... Lakukan seperti pro. Itu saja. Terima kasih. How to survive dog attack. Anjing bagi gigi tulang, jangan kamu coba-coba rebut tulangnya. Itu hal yang bodoh. Anjing tidur jangan dibangunkan. Let sleeping dogs lie. Selalu itu. Jangan coba-coba. Buat apa? Hal bodoh. Bagaimana cara melihat anjing galak atau anjing yang berbahaya dari jarak jauh? Dia menggonggong dari jarak jauh, sudah menggonggong, hati-hati. Terus menerus posisinya mengancam, menyerang, seperti kupingnya juga berdiri, terus hati-hati ya. Wiggling, ekornya wiggling dan dia bersahabat. Kan bisa biarkan dia menjerit-jerit tanganmu. Posisi yang paling aman terhadap serangan. Pug. Kayaknya itulah. How to survive crowd stampede. Waduh, biasanya terjadi di konser atau di antrean perebutan bahan pangan semacamnya. Tapi ini konser ya kayak ini. Contohnya ini. Padat sekali. Jadi kalau bisa kamu stuck di tengah-tengah, harus waspada selalu. Jangan sampai terjatuh seperti ini. Kamu akan terinjak-injak, lepeh kamu. Ya, jadi lemet. Serius. Cari pintu. Kapal pintu sempit. Hati-hati, atau kalaupun misalnya ada tiang, nah itu lebih bagus lagi. Berdiri di tiang. Itu membuat kamu menjadi dalam posisi yang kuat. Masa akan terpecah, bukan mengerumuni kamu atau menginjak-injak kamu. No way out. Lakukanlah ini secara perlahan sebenarnya. Utamakan anak-anak, perempuan dan orang tua. Tapi kalaupun terjadi kacau balau, kamu harus hati-hati. Ini bisa jadi death trap. Di sini bisa jadi bisa kacau balau, bisa muncul di sini. Orang yang jatuh terinjak-injak. Jadi sebenarnya harusnya berkelakuan lah, bersikap seperti manusia, jangan hewan, bukan hewan. Nih, seperti ini, dorong-dorongan. Kalau bisa jaga jarak sebenarnya. Dan jangan panik. Itu saja. Kalau panik, sudahlah. Apapun tidak bisa diatasi. Segala sesuatunya menjadi kacau balau. Ini lagi. Sangat bermanfaat. How to survive a free falling elevator. Posisinya elevator plummeting. Artinya tiba-tiba saja malfunction terus jatuh dengan kecepatan tinggi. Atau pokoknya dalam posisi yang malfunction, tidak bisa digunakan. Bukan terkunci ini. Ini lebih pada saat dia jatuh seperti meteor dari langit. Posisi berdiri ternyata tidak bagus karena kamu bisa terbentur dan mampus, atau paling tidak gegar otak. Posisi tidur juga tidak bagus karena otak kamu ikut seirama dengan kecepatan lift, meluncur seperti kereta api dari neraka. Jadi sebaiknya akan saya beritahu nanti posisinya, walaupun itu juga posisi yang tidak enak sebenarnya. Ini posisi di saat semua ada crowd penuh di dalam lift. Posisi kaki harus seperti ini. Jangan menari, jangan berjoget, jangan bermain TikTok, tapi posisinya seperti ini dan patenkan seperti ini selalu. Kalau banyak cewek-cewek, ajak ngobrol, tenangkan mereka. Siapa tahu ada yang nyantol. Nah, ini saya agak bingung. Kalau punya suitcase atau bags, tas-tas begitu, kamu boleh tumpuk begini. Tapi kan bukannya itu nanti berimbas pada hal seperti ini. Ini saja, berdiri saja bisa begini. Terus ini bagaimana maksudnya? Apakah ini kamu berpegangan dengan ceiling? Kita baca saja. Nah, kita baca stand suitcase. This will give you more space, which wrap your heads, coat or jumper. Ya semacam itu, katanya kamu harus paling tidak mengamankan bagian kepala. Kalau bisa ada jaket atau jumper, itu kamu gunakan itu. Saya agak bingung dengan ini, cuma sepertinya cukup masuk akal. Mungkin supaya ada jarak ke bawah,
kamu berpegang pada ceiling, karena kan jatuhnya ke bawah, bukan jatuh ke atas. Kalau jatuh ke atas itu namanya naik ke atas, bukan ke bawah. Ini posisi yang paling tepat sebenarnya, berpegang pada rail, kalau ada railnya. Sorry agak kabur nih, tapi dia cukup jelas kok posisinya. Walaupun ya memang tanganmu bisa patah, kaki juga bisa keseleo, keselahu, tapi yang penting kepala selamat. Itu kayaknya tujuan daripada tips ini, how to survive job you hate. Senyum-senyum, tapi ternyata timing is crucial, dan kadang maksimum effort belum tentu bisa membuat seseorang menyukai pekerjaannya. Don't beat sound in the bush, maksudnya tanyakan segala hal, sesuatu, kontrak segala macam jelas, yang substansial itu semuanya harus jelas supaya kamu tidak merasa dibungulin pada akhirnya. Body language perlu diperhatikan, baca apakah bosmu itu lagi gundah gulana, atau lagi jatuh cinta, atau dia lagi gatal-gatal. Itu juga agak membingungkan, tapi kamu harus bisa menebak-nebaknya lah. Membaca body language itu penting. Kalau kamu bingung, tidak punya jawaban, yang paling bagus adalah diam itu emas. 1000 bahasa, diam 1000 bahasa itu adalah emas. Diam tak bersuara itu adalah artinya kamu sedang mengamati, mengobservasi, ataupun juga kamu memang pendiam atau ternyata kamu bisu. Sorry. Dan juga kalau memang tidak cocok, ya sudah, mau ngomong apa lagi, quit man, jangan dipaksakan. Itu membuat kamu makin merasa pusing 7 keliling dan stres. Itu saja. How to survive as a woman in a male dominated industry and vice versa. Ya, ini dicontohkan ini yaitu pegula-pegula cewek yang walaupun bermain gulat tapi bisa terlihat tetap cantik dan seksi. Ya, itu dia. Personality adalah kuncinya. Personality dan melawan bulian dan juga hal-hal yang kurang hal-hal seperti rasa kurang hormat dari musuh-musuh lawan laki-laki. Tapi tetap saja dengan semangat yang tinggi kamu bisa terus berkarya dan terus berusaha membentuk badan, dan juga bisa juga mencari teman. Akhirnya banyak saja sih cowok-cowok yang baik di sana, di luar sana, dan juga cewek-cewek lain yang baik di luar sana bisa jadikan teman. Sesama cewek-cewek pun harus saling berteman, walaupun kalian mungkin bermusuhan di lapangan, di dalam arena, tapi tetap kalian harus bekerja sama. Seperti ada halnya mentor dan juga padawan. Pada gilirannya ya semuanya bersorak, karena kamu juga akhirnya berhasil menjadi jawara. Kenapa tidak? What man can do, women can do better. Ya, itu saya pernah dengar semboyannya. Kayaknya juga benar-benar juga itu, tidak salah. Selanjutnya, how to survive a dysfunctional family. Artinya bagaimana caranya menghadapi family, keluarga yang agak-agak aneh bin ajaib. Oke. Lihat role kamu selama di dalam keluarga itu apa? Ada harus jelas, role itu harus jelas. Jangan mau dijadikan kambing hitam terus menerus. Walaupun kambing hitam itu kadang-kadang menyelamatkan banyak nyawa. Jangan mau dijadikan duct tape juga, karena kamu tidak selamanya harus menjadi pembantu, tapi kamu juga bisa menjadi tokoh utama. Buat identifikasi mengenai keluarga kamu yang kamu anggap aneh bin ajaib, supaya jelas. Kalau perlu pakai ini, bikin orang-orang kertas ini biar jelas, seperti mainan. Jadi bikin seperti game, supaya kamu bisa mengenali dirimu sendiri, mengenali masa-masa kecilmu, masa-masa kecil keluargamu, secara baik geografik maupun emosional, sebagai pinpoint yang bisa memberikan sedikit banyak
eh, informasi mengenai orang tuamu dan juga kakak adikmu, keluargamu lah. Seperti itu. Carilah family therapy seperti ini biar semuanya bisa sehat kembali. Gunakan hati dalam menciptakan perfection, yang paling tidak ya cukup bagus lah dibanding sebelumnya. Semoga keluarga menjadi normal kembali. Itu sudah saya. How to survive first day of the sales. Ya, consumerism gone bad. Itu adalah tanda bahwa pasar ekonomi itu sedang bergolak. Tapi bergolak ke hal yang biasanya bagus, pertumbuhannya tinggi. Seperti lihat contohnya banyak sekali diskon-diskon persen-persenan yang muncul biasanya di awal Januari atau di mendekati Natalan, akhir tahun, Black Friday juga, offers lots of things, bla bla bla, online and also regular shops. Terus kamu juga harus berpikir paling tidak melakukan bargain. Ya, bargain itu penting di mana kamu menjual barang-barang yang tidak kamu gunakan. Seperti ini contohnya, seperti ya, ban ini. Mungkin untuk mendapatkan duit lebih, atau mungkin kamu membeli barang seperti itu dengan menjual barang-barang yang tidak terpakai sehingga kamu bisa memakainya untuk leisure atau holiday. Bisa jadi. Gunakan akal sehatmu, pilih mana yang lebih penting. Jangan maruk mau semua. Tapi kalau harus mau semua, ya ingat-ingat pesan mama. Semacam itu lah. Berebutan, nah itu biasa terjadi nih. Apalagi jangan pernah lakukan, jangan pernah rebutan dengan orang tua. Memalukan sekali. Kalau rebutan dengan usia yang sama, tidak apa-apa. Kalau rebutan dengan cewek cantik, biasanya itu tidak berakhir jelek. Mungkin, kecuali dia sudah ada yang punya. Yang pasti menggunakan kredit untuk belanja banyak tiap bulan itu akan menyebabkan kesalahan kecil menjadi besar. Oke, bertemu lagi dengan saya di sini. Lanjutannya adalah how to survive in a minefield. Terjadi kamu berada di medan perang sebagai tentara, kamu merangkak. Ini posisi paling bagus, merangkak, menggunakan elbowmu, menggunakan tiku, maju perlahan ke depan, spread the weight, maksudnya lebarkan berat badanmu untuk proteksi. Bahaya menghadapi siapa tahu ada landmines atau ranjau darat, bukan tokai loh ya tokai juga sih. Bisa menggunakan tripwire ataupun juga pisau long spike untuk mengorek-ngorek. Paling tidak itu sebagai bahan acuan. Semakin saja kamu menyentuh suatu benda yang keras, logam, itu bisa jadi adalah ranjau darat, terutama ranjau darat. Mulai dari berbagai macam ukuran, saya bisa kasih lihat kamu di sini. Jangan dikorek-korek, walaupun kamu punya pisau jangan dikorek-korek, apalagi ditusuk. Waduh, meletus men, mampus kamu. Setelah kamu tahu di mana letak ranjau-ranjau itu, kasih tanda bendera. Tidak perlu warna merah, tapi maksudnya bendera kecil. Jangan bendera besar, waduh. Itu kayaknya nggak masuk akal itu. Cukup tanda aja, yang penting tanda. Dan jangan kamu pas lagi ngisi tanda ini, you step on another landmines. My goodness, you're gonna blown up, man. For good, you're doomed. Rest in peace. Jangan. Jadi hati-hati, tetap waspada. Lanjutkan untuk flagging around, kasih tanda. Itu untuk menyelamatkan banyak nyawa.
yang akan juga melalui daerah tersebut, ataupun juga civilians yang mungkin ada kalanya datang ke tempat yang tidak mereka kenal di wilayah mereka sendiri, tapi mereka tidak tahu kalau ada ranjau di situ. Mereka korek-korek, mereka mungkin pemulung atau scavengers, mereka korek-korek dan boom, they're gone. Pastikan di akhir usaha kamu, pastikan pasang tanda ini dengan ada tulisannya juga, awas ranjau atau landmines. Jangan tulis awas tai, waduh, tuh kayaknya orang cuma ini doang, tiba-tiba terinjak dan kabum. Jangan. How to survive bumping into your ex. Lama tidak ketemu dengan mantan pacar, ex girlfriend atau ex boyfriend. Dan juga mungkin kamu tiba-tiba teringat atau tiba-tiba teromong. Teringat atau teromong, atau juga paling tidak pas kamu sudah ketemu, nggak sengaja maupun sengaja, kamu cerita, wah kayak sudah punya pasangan nih, tapi tetap aja anything goes. Paling tidak ya small conversation, like a blind date again maybe, or just meeting between old friends yang bisa berkembang, entah siapa yang tahu. Yang pasti adalah untuk itu, bagaimana cara kamu survive? Pertama, bersihkan diri, gunting kuku, bercukur biar rapi. Wah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya ya kalau mau terlihat keren ngerokok, atau maksudnya jangan ngerokok, atau maksudnya merokok is okay. Bingung kan, karena tidak ada tanda di sini, ini cuma ditunjuk begini kan. Ya, you guess then, try to guess. Terus berpenampilan wow seperti layaknya, ya enggak juga kali berpenampilan seperti Saturday Night Fever atau Grease atau ke prom night. Ya santai aja Jo, santai aja bro, casual lah. Ya mungkin saya bisa berakhir biasa-biasa saja, atau berakhir baik, atau berakhir intim kembali, who knows. How to survive getting kidnapped, diculik. Penculikan itu bisa terjadi di mana saja, karena orang jahat itu ada di mana saja. Bisa berupa political terrorism alasannya, atau hanya bad news, artinya kamu lagi sial aja. Tapi bagaimanapun juga kamu mungkin menjadi gila, setengah gila, karena diculik di tengah jalan, atau entah bagaimana, disekap, dibekap, dan juga di abuse. Tapi tetap kamu harus survive. Kamu harus survive apapun yang terjadi. Itu aja. Kidnap situation bisa terjadi pada siapa saja, tanpa harus terbunuh atau memerlukan negosiasi lebih lanjut. Tapi kadang-kadang mereka juga membantai korbannya. Selalu tetap tenang supaya tidak membuat mereka justru panik dan membuat hal-hal yang mengerikan untukmu. The demands, biasanya mereka menginginkan uang, kekayaan, ataupun juga transportasi. Bahkan kadang meminta untuk membebaskan teman mereka dari penjara. Usahakan untuk berbincang dengan sopan dan masuk akal, tanpa meninggikan ton suara. Kadang-kadang negosiasi berlangsung alot dan bisa membuat para penculik frustrasi. Mereka bisa berkelahi atau berbuat hal semena-mena, bermata gelap, dan kadang membunuh sanderanya. Ya tetap hati-hati. How to survive berikutnya, being struck by lightning, sambar petir. Seringkali orang tersambar petir secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Tidak mungkin kayaknya secara tidak sengaja. Bahkan ada yang sampai tersambar lebih dari 3 kali, bahkan ada yang sampai puluhan kali, tapi tidak mati. Tapi banyak juga yang sekali disambar langsung mati. Berbahaya sekali. It's about 1 in a million sebenarnya. Jadi sangat jarang, langka sekali.
terjadi. Urban environments adalah tempat paling aman karena banyak gedung tinggi, banyak bangunan yang lebih tinggi daripada kamu, kecuali kamu orang yang tinggi banget atau setinggi Godzilla ya, atau kesambar petir juga kayaknya, atau petir malah takut sama kamu, entahlah. Tapi yang jelas berbahaya sekali tersambar petir, kamu tidak akan mau merasakannya, jujur. Ketika ada forecast perakiran cuaca dan mengatakan akan terjadi stormy, badai ataupun hujan petir ataupun cuaca buruk, jauhi tempat-tempat terbuka seperti pantai, lapangan golf, dan juga danau. Itu akan membuat kamu untuk ringkih dan menjadi korban sambaran petir. Kadang-kadang tallest point seperti bukit di environment luar ataupun yang tempat yang sedikit sekali itu untuk berlindung, itu sangat berbahaya juga. Fish bowls, kolam ikan, golf clubs, umbrellas, itu termasuk payung juga termasuk media yang bisa mengundang bahaya clickbait dari lightning alias petir. Segera jauhi pelabuhan-pelabuhan dan juga speedboat. Larilah atau berdirilah di dekat tiang besi atau cek weather reports, cek untuk mencari tempat berlindung yang aman dari stormy cloud dan juga dari sang petir, bukan Gundala putra petir. No ada flashbang, maksudnya kamu bisa tahu gimana keberadaan petir itu akan menyambar, atau paling tidak secara gamblang bisa memprediksikan antara beberapa detik setelah dari sambaran sebelumnya. Suara bunyi itu sekitar dari 1,6 km 1 mile antara kamu dan si petir. Jadi usahakan untuk tidak memancing keributan dengan petir. Waktu terpendek adalah gimana kamu bisa menghitung untuk bersembunyi atau berlindung sebelum terlalu dekat pada bencana yang bernama sambaran petir. Ini posisinya. Apabila kamu berada di ruang terbuka, tanah lapang, posisinya menunduk, mengunci leher, tapi tetap pakai sepatu dan kalau bisa ada alas. Tidak langsung bersentuhan dengan bumi. Bahasa orang Malaysia bilang hantak-hantak bumi, jangan. Atau jajak-jajak bumi. Di antara 1,6 kilo segera berprinsip bahwa setelah kamu berada pada posisi seperti ini, segera setelah ia lewat, langsung segera pergi ke tempat yang lebih aman. The dangerous place, tempat-tempat yang lebih berbahaya lagi adalah kamu melakukan trekking di gunung, di pinggiran kota, ya, di perbukitan. Biasanya itu banyak sekali terjadi sambaran maut yang membuat banyak korban. Apalagi seperti ini, waduh, ini sambaran ini susah dihindari nih. Bahkan flash saja susah bergerak menghindari ini. Tree to avoid, hindari pohon, karena pohon merupakan media yang mudah terbakar di sambar petir. Apalagi pohon yang berdiri sendiri. Usahakan cari pohon itu yang banyak pohon. Jadi targetnya susah sekali. Dia susah untuk menembak kamu, maksudnya menyambar. Kadang-kadang kamu tersambar tapi tidak apa-apa. Maksud dalam artian kamu pingsan, respiratori kamu, pernapasan terganggu, atau nerve juga terganggu, tapi paling tidak kamu masih bisa selamat. Ya, itu bisa dibilang kamu adalah seorang laki. Tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi selalu waspada terhadap sambaran petir. How to survive digital detox. Ada pertanyaan perihal saintis mengatakan bahwa multitasking gadgets digital era sekarang ini membuat kita menjadi semakin bodoh. Apakah itu betul? Karena devices, gadget-gadget itu membuat kita bodoh, atau kita semakin pintar dan kita sah-sah saja menggunakannya, atau kita perlu melakukan diet.
pemakainya. Seperti orang ini, dia punya problem, begitu menyayangi HP-nya, cellphone-nya, sehingga dia susah sekali berpisah dengan cellphone-nya ini. Entah bagaimanapun akan membuat dia depresi, tertekan kalau dia tidak menggunakannya atau memakainya, terutama untuk media sosial dan juga untuk mencari informasi dan juga kerja. Wah, bagaimana caranya memulai detox? Pertama, tinggalkan HP-mu untuk beberapa saat. Paling tidak kamu bisa melakukan hal yang lain atau bertahanlah, coba bertahan. Seperti halnya juga orang yang kejangkit adik narkoba, mencoba untuk bertahan. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu. Lakukan kegiatan outdoors, keluar. Walaupun ya sebenarnya di sini juga dibilang kadang-kadang kegiatan outdoors itu menyenangkan, refreshing, dan juga menyehatkan. Tapi ada kalanya juga perlu ada waktu kamu membawa kamera, karena bisa menangkap hal-hal yang di luar nalar atau supernatural. Bukankah begitu? Sayang sekali bukan dilewatkan? Kamu mungkin terpikir-pikir, HP saya pengen sekali untuk menjamah HP saya, berarti tidak mengulik-nguliknya. Tapi kamu harus bertahan dalam periode dan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga kamu menguasai egomu dan juga bisa membuat adiksimu menjadi berkurang cukup banyak. Cara lainnya adalah plug back slowly. Pada akhirnya kamu akan kembali kepada gadget-gadgetmu dan juga kepada milenium teknologi digitalmu. Akan tetapi semua voicemail, email, sosial media, dan segala tetek bengek situs appropriate or inappropriate sebagai old habits bisa sedikit banyak kau kurangi setelah melewati surviving digital detox. Itu saja yang terakhir, dan ini adalah bonus dying from. Ini adalah fakta yang mengenai yang relatif, di mana ancaman-ancaman ataupun juga kemungkinan-kemungkinan yang nyata, tidak nyata, maupun juga aneh bisa terjadi, membuat orang mati. Kamu bisa lihat dot merah besar ataupun semua dot yang besar adalah yang membuat kematian paling banyak di dunia. Cukup mengejutkan bukan? Gunshot wound lebih kecil daripada climbing. Heart disease dan cancer lebih besar daripada lightning strikes. Flu dan boxing cukup besar, mengalahkan shark attack, juga salmonella. Traffic accident cukup besar untuk mengalahkan nuclear catastrophe. Bukan berarti tidak mungkin. Plane crash kecil sekali, bersama-sama dengan board games dan asteroid impacts. Percaya atau tidak percaya, kamu harus percaya, karena ini adalah hal yang sangat-sangat saintifik dan butuh untuk dipercaya. Sekian dari saya untuk review buku ini. Terima kasih. Ini ada, saya kasih kredit listnya juga, walaupun singkat-singkat kata, cepat-cepat saja. Indeks ya. Wah, ini dia akhir dari buku tersebut. Ini dia akhirnya. Sampai jumpa.